Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pertemuan kemarin kita sudah sama-sama belajar mengenai lambang negara Indonesia dan juga sejarah singkat tentang BPU PKI. Masih ingat lambang negara Indonesia ada berapa? Ya, lambang negara Indonesia itu ada satu, yaitu apa? Garuda Pancasila. Di mana di dada Garuda Pancasila terdapat dasar negara Indonesia, yaitu apa? Pancasila. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu tidak lepas dari kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Masih ingat berapa bangsa asing yang menjajah Indonesia? Dimulai dari Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda, itu bangsa Eropa. Sedangkan bangsa timur yang menjajah Indonesia yaitu bangsa Jepang. Anak-anak ibu tahu bagaimana perasaan bangsa Indonesia ketika dijajah oleh bangsa-bangsa asing? Apakah mereka bahagia? Tentulah tidak. Mereka mengalami penderitaan yang sangat dalam. Makanya ketika bangsa Jepang masuk ke Indonesia itu tahun 1942 untuk mengusir Belanda dari Indonesia. Apa tujuan bangsa Jepang mengusir Belanda? Apakah itu untuk bangsa Indonesia? Sebenarnya itu adalah keinginan Jepang untuk menguasai wilayah timur. Karena Jepang berkeinginan menjadi penguasa di wilayah timur dunia ini. Makanya pada tahun 1942 Jepang mulai memasuki Indonesia dengan cara memberikan statement kepada bangsa Indonesia bahwa mereka saudara tuanya bangsa Indonesia. Makanya bangsa Indonesia juga mau membantu Jepang untuk mengusir Belanda di Indonesia. Jepang pertama kali menduduki Indonesia itu di daerah Kalijati. Untuk meluruskan niatnya, Jepang membuat suatu kesepakatan di mana memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwasanya nanti bangsa Indonesia akan merdeka. Janji itu diaplikasikan atau dibuat dengan cara berupa hadiah kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Untuk melancarkan aksinya, Jepang menyuruh bangsa Indonesia membentuk yang namanya BPU PKI. Apa kemarin BPU PKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berapa orang anggotanya? Anggotanya terdiri atas 60 orang dari Indonesia, 7 orang dari pihak Jepang. Nah, BPU PKI ini sendiri kemarin Ibu sudah menjelaskan itu melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Apa yang dibuat pada tanggal itu yaitu merumuskan tentang dasar negara Indonesia, di mana BPU PKI sendiri memiliki pelopor-pelopornya. Ada 3 pelopor dalam penyusunan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memberikan pandangannya tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Itu pendapat dari Muhammad Yamin. Tanggal 31 Mei 1945,
Supomo memberikan pandangannya tentang dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga memberikan pandangannya, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, yang kelima, ketuhanan berkebudayaan. Nah, dari 3 pandangan ini, Insinyur Soekarno menetapkan bahwa dasar negara Indonesia itu namanya yaitu Pancasila. Makanya tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan menjadi hari kelahiran Pancasila. Ketiga pandangan para pelopor dalam BPUPKI itu dimusyawarahkan dalam anggota yang lebih kecil. Nama anggotanya yaitu Panitia 9, yang bertugas mengumpulkan usulan-usulan dan menganalisa usulan-usulan tersebut, di mana usulan-usulan tersebut dimuat dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter. Apa isi naskah Piagam Jakarta itu? Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Hatta mengusulkan pada sila pertama atau isi Piagam Jakarta yang pertama perlu direvisi. Karena apa? Karena tidak seluruh rakyat Indonesia itu yang beragama Islam. Contohnya di wilayah timur itu mayoritas penduduk Indonesia beragama Nasrani. Kemudian digantilah sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Makanya pada tanggal 18 Agustus ditetapkanlah isi Pancasila itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini sendiri tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat. Nah, kalau dari naskah Piagam Jakarta berarti Pancasila itu sendiri lahir dari naskah Piagam Jakarta. Tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua BPUPKI itu berlangsung tanggal 10 sampai 11 Juli 1945. Itu menetapkan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sehingga di Indonesia yang menjadi landasan ideal negara Indonesia yaitu Pancasila, yang menjadi landasan konstitusional Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Setelah sidang kedua, bangsa Indonesia merasakan bahwa Jepang ikut campur dalam perumusan kemerdekaan Indonesia. Makanya bangsa Indonesia sepakat untuk membubarkan BPUPKI karena dalam BPUPKI terdapat andil Jepang di dalamnya. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, makanya tanggal 7 Agustus Jepang setuju bahwasanya Indonesia membuat yang namanya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Dokoritsu Jumbi
Inkai. Pada tanggal 6 Agustus dan juga 9 Agustus 1945, kota besar Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Makanya bangsa Jepang terpaksa kembali ke negaranya untuk melihat situasi dan kondisi negaranya. Dikarenakan itu, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sehingga ketika terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia, golongan muda mendesak golongan tua untuk melaksanakan kemerdekaan. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, golongan tua bersikukuh harus menerima persetujuan dari Jepang. Makanya, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Jadi ada pandangan banyak yang bilang diculik. Sebenarnya bukan diculik, tapi diamankan ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu di sekitar wilayah Bandung. Ya, Nana Ibu. Karena apa diamankan ke Rengas Dengklok? Karena supaya terhindar dari pengaruh Jepang itu sendiri. Ahmad Subarjo membujuk golongan muda untuk membebaskan Soekarno dan Hatta ini dengan menjaminkan dirinya sendiri. Lalu Soekarno dan Hatta itu kembali ke Jakarta, di mana mereka berjanji bahwasanya kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 siang. Soekarno dan Hatta setiba di Jakarta itu segera merumuskan teks proklamasi di rumah seorang bangsa Jepang yaitu bernama Laksamana Maeda. Setelah teks itu selesai, maka disepakatilah di mana tempat pembacaan teks proklamasi itu tersebut. Awalnya pembacaan teks proklamasi itu dirancang di lapangan Ikada. Namun karena situasi di lapangan Ikada dirasa kurang aman, makanya Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di depan rumahnya sendiri, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada jam 10 pagi. Yang menjahit bendera merah putih siapa? Istrinya Soekarno, Fatmawati ya. Yang mengibarkan bendera Indonesia, yang mengibarkan bendera merah putih siapa? Latif Hendra Ningrat. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI melaksanakan sidangnya yaitu tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 kesepakatan. Yang pertama, Soekarno menjadi Presiden Indonesia dan Hatta menjadi Wakil Presiden. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, dibentuk Komite Nasional Indonesia di bawah pimpinan Kasman karena belum dibentuknya DPR dan MPR dalam membantu tugas Presiden. Dengan demikian, lahirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila didirikan oleh para pendiri negara. Semangat para pendiri negara dalam membuat dasar negara kita ini, hal ini tertuang dalam semangat para pejuang negara kita dalam membuat rumusan dasar negara kita yaitu Pancasila, di mana semangat itu berupa nasionalisme dan patriotisme. Nah, hal ini perlu kita pedomani dan kita simak baik-baik dan juga kita renungkan bagaimana para pejuang ini meletakkan dasar negara Pancasila supaya tidak goyah. Oke, gimana Nana Ibu? Paham dengan materi pada pagi hari ini? Di mana materi kita tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk tugasnya pada pertemuan kali ini akan Ibu bagikan di
link di bawah ini ya. Jadi silahkan dibuat di buku catatannya. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak ibu baca materi mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, jangan lupa selalu bersyukur dalam kehidupan kita. Tetap semangat, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.